Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP mohon disilentkan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Kita mulai kebaktian dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari bersatu teduh. Roma pasal 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Amin. Satu teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 56. Pujian nomor 56, hai semua ciptaannya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik kidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakar yang memberikan kehangatan. Haleluya, 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 haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia Allah yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tatamu yang kudus, sekaligus tata anugerah pengampunan dosa, melalui Putra Tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu.
supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu, dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putramu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18. Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. 2 ayat terakhir akan kita bacakan bersama-sama. Mari kita mulai. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab
Semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batin ya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sama-sama, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 174. Pujian nomor 174. Pandanglah pada Yesus. Lelah dan susakkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekammu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Selanjutnya kita akan melihat ayat hafalan yang terdapat di buletin di dalam kotak, yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Kita akan membacakan ayat ini sebanyak 3 kali. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Mari kita membacakannya bersama-sama sebanyak 3 kali. 2 Korintus pasal 4 ayat 13.
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara-saudari, silakan membawa pulang buletin ini agar kita bisa menghafalkan ayat ini di rumah. Selanjutnya kita akan lihat warta gereja di buletin. Untuk yang bertugas dapat memperhatikan jadwalnya. Warta gereja pertama, kebaktian remaja, Selasa 19 Agustus tahun Tuhan 2025, jam 6 sore sampai selesai. Untuk remaja-remaji yang mau ikut, silakan bawa teman dan datang ke gereja Gapi Kalvari Kuburaya. Selamat datang jika ada saudara-saudari yang pertama kali hadir. Jika tidak ada, mari kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja kita ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Seling. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 49. Pujian nomor 49, Ku bersyukur ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku, ya beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah, atas saat susah pun air mataku dihapusnya. Damai di jantungku, ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, damai di jantungku, ya berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Mari
Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Tuan anak-anak silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pengabar Injil Rudikus dengan tema pelayanan yang berani dan setia. Kepada hambanya kami persilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan menyembah Engkau di hari-Mu yang kudus. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan dengan sederhana. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Momen yang tepat di hari ini, ya, masih dalam semangat kemerdekaan, saya mau mengulas sedikit tentang kemerdekaan kita, karena kita tidak terlepas dari momen untuk hari ini tepat sekali, ya. Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei, bagaimana mereka merdeka? Siapa yang tahu? Berbeda dengan Indonesia, ada beda, ya. Nah, negara Singapura merdeka karena mereka berani memisahkan diri dari Malaysia. Nah, waktu itu ya Malaysia menganggap ya Pulau Singapura itu pulau yang tidak berpotensi, ya, sehingga dianaktirikan. Dan satu orang yang bernama Lee Kuan Yew, ya, dia berani memisahkan diri dari Malaysia. Dan karena keberanian seorang Lee Kuan Yew dan keteraturan dari seorang Lee Kuan Yew dan bagaimana dia memanage negara Singapura, dan sehingga kita lihat negara Singapura berdiri dengan baik sekarang. Bagaimana dengan Malaysia? Siapa yang tahu? Malaysia tidak berjuang untuk kemerdekaannya. Malaysia diberi kemerdekaan oleh negara Inggris. Karena waktu itu Malaysia termasuk persemakmuran Inggris. Jadi ketika Malaysia merdeka, mereka tidak memperjuangkan kemerdekaan itu. Mereka tidak merebut, mereka diberi dengan cuma-cuma. Enak kan? Bagaimana dengan Brunei? Brunei juga sama. Brunei diberi kemerdekaan oleh Inggris. Makanya kalau dulu kita dijajah oleh Inggris, ya, yang panjang mungkin kita akan diberi kemerdekaan. Tapi sayangnya ini tidak terlepas dari rencana Tuhan. Sayangnya negara Indonesia lebih lama dijajah oleh Belanda. Ingat, VOC, mereka negara dagang. Mereka akan mengeruk hasil sebesar-besarnya dan mereka tidak akan membangun negara yang dijajah. Karena mereka mau membodohkan orang Indonesia sehingga mereka dapat nilai untung lebih besar. Tapi berbeda dengan Inggris. Inggris adalah negara industri. Ya, ketika dia menjajah suatu negara,
dia akan membangun pabrik-pabrik, akan memajukan negara tersebut, sehingga pada waktunya, ya, pada waktu perjanjian atau kemerdekaan diberi, negara dia ditinggal mendapatkan kemakmuran karena sudah dibangun. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ironi dengan Indonesia. Setelah dikeruk hasil buminya, dibodohkan orang-orangnya, setelah Belanda pergi, dijajah oleh Jepang yang begitu sadis, ya, tetapi Indonesia berani memproklamirkan kemerdekaan ketika Jepang dibom oleh Amerika dan Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga ketika Jepang menyerah, Indonesia cepat merebut kemerdekaan itu bukan dengan enak merebut loh, dengan perjuangan yang berdarah-darah. Ini akan ada hubungannya dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu pelayanan yang berani dan setia. Jadi kita lihat, ya, bagaimana, ya, para pahlawan, khususnya pahlawan kemerdekaan, merebut kemerdekaan itu dengan gagah berani. Dan mereka harus mengorbankan nyawa mereka untuk memperebutkan kemerdekaan itu. Sekarang kita mengisi kemerdekaan, apakah kita berani? Nah, kita linkkan dengan tema khotbah pada malam hari ini tentang berani dan setia. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang tema yang malam hari ini, marilah kita mengerti dulu secara sederhana tentang apa itu pelayanan. Saya simple saja, saya tidak ambil dari sisi lain dan secara simple saja. Sebenarnya pengertian pelayanan itu banyak sekali, tapi saya ambil satu saja. Pelayanan adalah tindakan iman kekristenan. Tindakan iman kekristenan, dan itu harus ada dalam setiap orang Kristen. Pertanyaannya, kalau kita mengaku orang Kristen tapi kita tidak punya jiwa pelayanan sedikit pun, itu pertanyaan besar untuk kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus? Karena pelayanan itu adalah, ya, perintah langsung dari Tuhan Yesus. Dan contoh konkretnya adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pada kebaktian doa yang lalu, ketika kita melayani, ya, posisi apapun dalam diri kita itu datang dari Tuhan. Bukan kita maunya seperti apa. Itulah pelayanan. Nah, kita lihat dalam ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Saya akan membacakan. Namun karena kami memiliki iman yang sama seperti ada ditulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Iman yang sama seperti siapa? Iman yang sama seperti para patriark, pahlawan iman yang telah mendahului kita. Kita ingat kembali lagi ke Indonesia, ketika kita mengenang jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita, kita kan mengheningkan cipta. Apa itu mengheningkan cipta? Mengingat kembali dan memikirkan apa yang dapat kita perbuat untuk negeri ini. Sama halnya dengan kita di sini. Ketika kita mengingat kembali iman-iman dari para pahlawan iman, apa dampaknya dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya tahu, oh, pahlawan iman Ibrani pasal 11, begitu banyak pahlawan iman, kita belajar kitab Ibrani, ya, begitu lama, dan kita belajar pahlawan-pahlawan iman. Apakah itu hanya dalam pengetahuan saja? Kita tahu Nuh, kita tahu Musa, kita tahu yang para pahlawan iman. Hanya dalam pengetahuan saja? Tidak. Dampak dalam kehidupan kita seperti apa? Ketika para pahlawan iman memperjuangkan iman mereka, ketika kita ingat dengan mereka,
kita bertanya sama diri kita, apakah saya akan berani dalam pelayanan seperti para pahlawan iman tersebut? Ya. Nah, kita lihat mereka berkata-kata yang sama. Maka kami juga percaya dan berkata-kata. Percaya apa? Percaya Yesus. Berkata-kata tentang berita keselamatan. Jadi sama. Jadi pelayanan itu sebenarnya kita memberitakan Injil kepada orang. Mungkin dari segi yang lain. Tidak semua pelayanan harus berdiri di mimbar. Tidak semua pelayanan harus menonjol. Tetapi ketika kita pelayanan melakukan itu untuk Tuhan dan dilihat oleh orang, kita seperti mengabarkan Injil kepada orang itu. Ini loh sesungguhnya pelayanan. Berkata-kata bukan hanya keluar kata-kata, tapi kita bisa berkata-kata dengan perbuatan kita. Jadi roh iman yang sama, ya, keyakinan yang dimiliki oleh Rasul Paulus dengan para pengikut Kristus lainnya itu sama dengan para pahlawan iman yang sudah lebih dulu ya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Percaya dan berkata-kata. Kita lihat menyampaikan kesaksian mereka, Injil. Jadi hidup Paulus itu ya, ketika dia belum percaya Tuhan Yesus, hidupnya itu untuk diri sendiri loh. Untuk aku hidupnya. Nah, ketika kita belum percaya, hidup kita sebenarnya kita untuk kita sendiri. Dan ketika kita sudah percaya, hidup kita untuk Kristus. Itu bedanya, ya, menyampaikan Injil kesaksian. Nah, kalau kita baca kembali dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14 dikatakan, karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus dan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ini adalah suatu keyakinan, jaminan, ya, atau dorongan kita untuk kita berani mengabarkan Injil, berani dalam pelayanan. Karena apa? Ini kata yang 2 kali diulang tentang kebangkitan dan kebangkitan. Kalau orang hidup setelah itu mati, setelah itu dibangkitkan hanya untuk dihakimi, apalah gunanya hidup itu? Ini jelas sekali dikatakan tentang kebangkitan. Tapi kalau kita berani dalam pelayanan Yesus, dalam melayani Yesus, kita lihat kebangkitan yang seperti apa yang akan kita alami. Nah, di sini kita lihat ayat ini juga menggambarkan kepada kita bahwa ada 3 pribadi yang membangkitkan Yesus ketika dia sudah mati. Di sini dengan jelas dia ini menunjuk kepada, atau ia ini menunjuk kepada Allah Bapa yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bukan berarti Yesus tidak mampu, ya, karena mereka Tritunggal, mereka tidak dapat dipisahkan dalam pekerjaan. Artinya pekerjaan keselamatan. Bapa merencanakan, putra berkarya, sedangkan Roh Kudus, ya, yang mendorong kita sehingga kita percaya kepada Tuhan Yesus, meyakinkan kita yang tinggal dalam lubuk jantung kita. Jadi pekerjaan keselamatan itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal, sama seperti kebangkitan. Jangan kita mengira bahwa di perjanjian lama tidak ada karya Yesus, tidak ada Roh Kudus. Di Setara kita belajar tentang karya Yesus di perjanjian lama dan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Kita belajar di situ tentang bagaimana ketiga pribadi ini bekerja sama dalam rencana keselamatannya. Nah, Bapa membangkitkan Yesus, ini firman Tuhan yang tadi kita baca. Dan kita lihat Roh Kudus membangkitkan
Yesus. Mari kita baca dari kitab Roma. Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Dan kita lihat di sini bahwa Roh Kudus juga berperan aktif dalam kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri dari Yohanes pasal 10. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 10. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kita lihat di sini, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus yang juga membangkitkan dirinya sendiri. Ya, jadi ketiga pribadi ini bekerja sama dalam karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini di selanjutnya, jadi mereka percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Intinya itu percaya dulu. Setelah itu juga akan membangkitkan mereka bersama-sama dengan Yesus dan membawa mereka ke hadirat Tuhan. Ini adalah jaminan ya untuk mereka yang berani dalam pelayanan, dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, terkadang saat melayani kita itu mengambil ya hal-hal yang tidak populer. Contohnya apa? Contohnya kita berani tinggalkan kehidupan kita yang dulu yang mungkin lebih baik daripada yang sekarang. Itu adalah tindakan yang tidak populer dalam dunia. Ataupun kita pergi ke tempat yang memang ya akan mengambil resiko ketika kita mengabarkan Injil. Beda dengan dunia kan. Dunia akan, contohnya dalam dunia marketing ya. Dunia marketing ketika kita mau jual produk kita, maka kita akan melihat peluang. Kira-kira produk ini dapat dijual atau tidak di tempat ini. Kalau Injil beda loh. Justru kita pergi ke tempat-tempat yang memang ya kelihatan tidak ada prospek. Disitulah kita dituntut keberanian untuk kabarkan Injil. Nah, seringkali kami pergi ke rumah orang yang mempunyai altar penyembahan ya. Bagaimana kalau kita lihat kita sampaikan Injil dekat altarnya. Bayangkan tuh. Kuasa kegelapan di situ ada loh. Dan juga tiba-tiba bisa jadi kuasa kegelapan itu ya merasuki orang itu dan orang itu kalap, bisa ngamuk atau membawa parang yang atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan kita. Nah, itulah ya menuntut suatu keberanian. Bahkan kalau kita melihat misionari luar yang datang ke Indonesia, contohnya misionari dari luar yang datang ke daerah Batak. Zaman dulu Batak kanibal loh. Dan bagaimana misionari itu akhirnya harus menegang nyawa demi kemajuan Injil. Tuh keberanian mereka. Tapi sekarang beda ya. Ya kalau sekarang penginjil ya biasanya banyak dia mau lebih ke tempat kota daripada ke tempat terpencil. Ya, saya dulu pernah dikasih tahu oleh Pak Gembala sama Ibu Gembala, dia bilang biasanya kalau orang Indonesia ya sudah ke sekolah ke Singapura,
Dia mau balik ke tempat asalnya. Dia lebih enak di sana. Itu dulu ya, tapi sekarang ya mungkin ada sedikit perbedaan. Nyawa taruhannya loh orang-orang dulu, para misionari. Nah, apa alasan kita harus berani? Yang pertama, jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus. Setiap orang yang hidup di dunia, jika Yesus belum datang, setiap orang pasti akan mati kan. Beda dengan Yesus datang. Kalau Yesus datang, kita dikasih tubuh mulia yang percaya. Beda. Nah, setiap orang pasti akan mati. Namun, apakah kita sadar tujuan hidup manusia di dunia ini untuk apa? Apa tujuannya? Segala sesuatu yang dilakukan harus ada tujuannya. Kalau enggak nanti bisa sembarangan dan simpang siur. Nah, kalau manusia tahu tujuan hidup, maka kita akan hidup sungguh-sungguh. Termasuk dalam pelayanan kita. Sungguh-sungguh. Jadi saya pernah menganalogikan begini loh. Hidup kita ini seperti sebuah batang korek api. Untuk anak zaman sekarang tuh mungkin tidak tahu itu batang korek api. Hanya tahunya gas yang tembak kan. Nah, batang korek api ya. Jadi itu dari kayu itu ya. Dari pohon pinus kalau tidak salah. Nah, jadi kita begini. Yang dirancang pembuatnya ya harus membakar diri, barulah dia bermanfaat. Akan tetapi jika batang korek api ini ya, tidak rela dia membakar diri, maka tujuan hidupnya tidak tercapai. Seperti bagaimana kita hubungkan dengan kehidupan kita? Nah, kita lihat ketika batang korek api ini dibakar, dia tahu dia akan musnah. Tetapi kita lihat dia dapat menularkan api kepada yang lain supaya terang itu selalu ada. Jadi batang korek api ini kalau nggak dibakar, nggak menghancurkan diri sendiri dan tidak menularkan api ke tempat lain, maka dia ini tidak berguna. Dan ketika dia menemukan terangnya, maka ini terangnya ini bermanfaat. Nah, sama seperti hidup kita. Walaupun kita tahu suatu hari kita pasti akan mati kan. Kalau Yesus belum datang kan, pasti akan mati. Akan tetapi kita harus memastikan setelah kematian kita ini, apakah ada jejak karya kita lah dalam di dunia ini. Bukan hanya seperti para pahlawan yang berjasa merebut kemerdekaan, tidak. Dalam pelayanan juga, apakah ada jejak-jejak pelayanan kita ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan? Kalau kita nggak main sungguh-sungguh, maka jejak itu akan dihapus, tidak ada. Malahan jejak itu jadi jejak yang tidak baik kalau pelayanan kita tidak baik. Tapi kalau pelayanan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, maka ketika Tuhan panggil kita pulang ke surga, ada jejak-jejak, ada manfaatnya. Istilahnya seperti terang itu tetap ada walau kita pun sudah tidak ada. Batang korek api ini walaupun tidak ada, tetapi cahayanya masih ada loh. Seperti itu. Berani berkorban, berani kabarkan Injil seperti batang korek api ini, berani membakar diri. Kalau enggak, tujuan hidup dia tidak tercapai. Sama seperti kita. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Kalau kita tidak berani bertindak untuk memuliakan nama Tuhan, maka hidup kita tidak ada artinya. Hanya untuk kita sendiri dan akan sia-sia. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan jangan ya. Artinya meletakkan kepada yang sia-sia. Mari kita baca tadi 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi karya-karya manusia
yang berfokus pada dirinya sendiri, suatu hari akan lenyap loh, akan binasa. Contohnya begini, manusia menciptakan robot, memang bermanfaat, tapi ketika pada akhir dunia itu sudah lenyap, sia-sia. Tetapi pelayanan kita kepada Yesus, keberanian kita kabarkan Injil dalam pelayanan itu akan selalu ada. Ketika kita dipanggil Tuhan, itu akan menyertai kita, pelayanan kita. Nah, kita lihat. Sekarang kita hidup di zaman modern kan. Terdapat banyak kemudahan. Nggak seperti dulu ya. Orang dulu ketika melayani tidak mudah loh. Saya pernah melihat kilas balik pelayanan dari suatu gereja besar. Ya, dimulai dari sebuah garasi mobil. Di mana? Dari sebuah garasi mobil. Dan mereka bersatu hati untuk melayani walaupun di sebuah garasi mobil. Dan sekarang pelayanannya begitu besar karena apa? Sesuatu yang kecil melayani menjadi besar. Susah pada waktu itu. Saya masih ingat kata Pak Pendeta Yakin Pang, ketika dia besuk dia pakai payung. Pakai apa? Pakai payung. Masa kita sekarang besok pakai motor, pakai mobil nggak berani? Takut panas? Takut jalan kaki? Gimana? Zaman sekarang kan udah modern. Ketika kami besuk kemarin kan, sampai ke Desa Kapur, mau masuk ke tempat Bu Justina. Panas dan tidak ada tidak bisa dimasuki kendaraan karena sedang buat jalan. Kami tidak kehilangan akal. Bukan berarti kami tidak berani berjalan, kami berani berjalan ke sana walaupun panas. Tapi kami tidak kehilangan akal. Karena apa? Manfaatkan hal-hal yang modern kan, handphone. Telepon Bu Justina. Telepon saudara Yudi. Telepon Pak Sim. Dan puji Tuhan Bu Justina angkat dan saya minta, Bu, ada Yudi, ada Aprianus, kirimkan 2 motor. Jemput kami, bisa nggak tolong? Hari deh, kirimkan. Kita harus tahu loh, sekarang zaman ini kan zaman yang modern. Masa kita kalah sama orang-orang yang dulu yang rela jalan kaki, pakai payung, ya, ke daerah yang belum pernah dijamah. Kita kalah sama mereka. Manfaatkan, ya, jangan kita takut ya mengidentifikasikan diri kita sebagai orang Kristen. Ketika kita makan bersama dengan teman-teman kerja, makan bersama dengan keluarga, kamu malu nggak berdoa? Walaupun kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, berani nggak kita berdoa? Itu menuntut satu komitmen untuk diri kita loh. Kalau kita berani berdoa, berarti kita mengidentifikasi diri kita sebagai orang Kristen. Walaupun kelihatannya sepele, tapi itu butuh keberanian. Apa? Keberanian. Banyak orang yang tidak berani mengaku imannya di depan orang lain. Takut penganiayaan, takut hal-hal yang lain. Contohnya, kalau kerja bakti di dalam gang, di gang saya kebanyakan tidak beragama Kristen. Saya bilang, saya ke hari Minggu itu seperti hari Jumat, seperti kalian. Saya nggak bisa ikut kerja bakti dengan kalian. Kan kalian pagi, saya pelayanan. Saya bilang, saya orang Kristen. Maaf, paling-paling saya sumbang kopi, sumbang air segala macam. Harus berani loh. Ada orang bilang, nggak enak lah. Takut nanti tetangga merasa kita orang sombong atau nanti tetangga jahatin kita. Enggak, tunjukkan iman kita. Kita bawa ini orang Kristen. Seperti P. Jakaria kan, di depannya masjid kan. Kalau dia nggak berani, dia mana berani dia kumpulkan anak CMC depan masjid. Kalau zaman dulu udah diobrak-abrik tuh. Perlu keberanian tuh. Perlu tidak? Perlu keberanian. Jadi hal-hal yang simpel ini jangan kira tidak perlu keberanian, perlu keberanian. Nah, jadi kita juga bisa membesuk orang dengan WA, kirimkan firman Tuhan kepada orang. Jadi
Itulah keberanian. Nah, keberanian juga harus berimbang dengan kesetiaan. Nah, kalau kita lihat di sini kata Paulus dan kawan-kawan, ya, mereka adalah orang-orang yang setia dalam pelayanan. Kenapa mereka berani bilang bahwa mereka setia? Karena sudah terbukti. Orang setia nggak setia itu terkadang dalam kehidupan mereka kita masih belum berani bilang dia setia atau tidak setia. Tapi di sini Paulus berani bilang dia setia karena dia sudah komitmen. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, orang setia nggak setia itu tunggu ya ajal menjemput baru kita bisa bilang katakan orang itu setia. Tapi kalau dalam hidup, ketika kita hidup, kita harus berani berkomitmen bahwa kita akan setia kepada Tuhan, bukan kepada institusi, bukan kepada orang. Karena institusi bisa berubah, orang bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Awal-awal gereja BP dibentuk, banyak juga gereja BP yang sudah menyimpang di Singapura. Ada yang jadi karismatik. Kalau mereka setia kepada BP, artinya the truth BP, yang sebenarnya BP, iman yang sesungguhnya itu betul. Tapi hanya kepada BP, tapi kalau ada BP yang menyimpang kamu ikut aja, itu namanya konyol. Konyol. Pendeta juga bisa menyimpang loh. Jangan setia sama pendeta, setia sama Tuhan. Banyak pendeta sekarang mungkin di awal-awal dia semangat, di pertengahan semangat, di ujungnya dia menyimpang. Apakah kita juga ikut menyimpang? Tidak kan? Kita ikut Tuhan loh, bukan ikut manusia. Nah, di sini Paulus ya, dia setia dalam pelayanan. Kita bisa bilang orang itu setia kalau dia sudah mati memegang teguh iman dalam pelayanan. Nah, pelayanan banyak sekali sisi ya. Kesetiaan itu bisa dilihat dari ketika kita melayani Tuhan. Contohnya ya, menjadi pemain keyboard. Ketika dikasih pelayanan, apakah dia sungguh-sungguh atau dia main-main? Atau dia menganggap ini kan cuman main itu aja, tidak dilihat orang loh. Saya pernah diberitahu sama seorang teman ya. Jadi orang itu tidak setia dalam pelayanan antar jemput karena tidak digaji katanya. Ya, jadi sebenarnya kan antar jemput kan hari Minggu, toh juga dia nggak kerja. Apakah rugi untuk antar jemput? Dia nggak setia, dia pergi. Jadi kenapa? Tak ada duit katanya. Ya, jadi inilah setia dalam pelayanan bukan hal-hal yang besar saja, tapi hal-hal yang kecil. Contohnya, kita setia ke gereja tepat waktu. Itu setia loh, setia kerja, tepat waktu dalam kerja, itu pun setia loh. Jadi kalau kita memang ada halangan, memang tidak bisa dihindari, itu ya ada alasannya. Reasonable lah, punya alasannya. Tapi kalau kita tiap hari terlambat, itu kebiasaan, namanya sengaja. Itu dia gak setia. Setia bukan berarti setia pada pasangan aja. Setia dengan pekerjaan kita, setia dengan kedisiplinan kita. Nah, setia dalam pelayanan itu merupakan luapan ucapan syukur kita karena Tuhan adalah setia. Kita bisa lihat orang itu tidak setia kalau ada pemimpin dan tidak ada pemimpin. Kalau orang itu tidak ada pemimpin, sama seperti waktu ada pemimpin, itu orang setia. Artinya bekerja kan, mau dilihat pemimpin nih, pura-pura ini ada orang besar datang nih, jadi harus nampak oke. Tapi ketika orang besarnya pergi, dah mulai kembali lagi ke dahulu. Apakah itu setia? Tidak setia. Beda ya. Jadi harus meresapi. Setia bukan hanya dalam hal-hal yang besar yang nampak, tapi hal-hal yang kecil yang tidak tampak. Paulus ketika melayani, banyak tim yang mendukung.
Tidak hanya Paulus yang setia, dikatakan juga timnya juga setia. Artinya ada orang-orang yang tidak dicatat dalam Alkitab, tapi mereka juga setia. Tapi dicatat oleh Tuhan. Oleh karena itu, ya, karena Tuhan setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah kita lalai atau janganlah kita lupa bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukanlah untuk Tuhan dalam kesetiaan kita terhadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena pimpinan dari Engkau. Engkau sudah menolong kami dalam pelayanan kami selama ini. Ya Tuhan, tolong kami. Kami adalah manusia lemah, kami perlu kekuatan sehingga kami punya keberanian dan kesetiaan dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, ampunilah atas segala kelemahan kami, dosa kami yang kami lakukan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Kita menyembah Tuhan dengan pujian nomor 152, Dekat Pelukan Allah. 152. Kita berdiri. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di mana pada hari ini kami dapat ingatkan kembali supaya setiap anak-anak-Mu mempunyai keharusan untuk melayani Engkau. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak-Mu, kami mengungkapkan ekspresi kami, ucapan syukur kami kepada Engkau melalui pelayanan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau menolong kami, mentibakan kami dengan selamat, dan kami menyerahkan untuk sepanjang malam hari ini. Engkau berikan kami secara cukup, dan kami mempunyai kesehatan yang prima untuk hidup untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Silakan duduk, Tuhanmu memberkatimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia dan